segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami Bapa. Kami mau datang padamu dengan kerinduan. Kami mau berkata, Tuhan, Yesus, Engkaulah permata hati kami. Mari kita sama-sama nyanyikan. Jesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Katakan dengan segenap hati. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadi seperti-Mu, Yesus. Shalom, selamat pagi semua Jemaat City of God. Shalom, saya percaya setiap dari kita adalah orang-orang yang hari ini memulai satu hari dengan penyertaan Tuhan dan memulai hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah buat setiap dari kita. Amin. Saudaraku, apakah Anda ingat kisah daripada Yunus pada waktu Tuhan memerintahkan dia untuk menyampaikan satu pesan pertobatan untuk orang-orang Niniwe? Mari kita bisa perhatikan akan kisah ini kalau Anda membuka di dalam Yunus pasal yang pertama di ayat yang kedua. Saya ingin membawa Anda untuk coba merenungkan pagi ini tentang pengalaman daripada satu kehidupan tokoh yang tidak taat terhadap apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui hidupnya. Saya melihat ada banyak dari kita tentunya ya, seperti juga saya pribadi, saya ingin hidup saya dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya ingin sekali bahwa saya bisa memberikan akan
kuasa Tuhan di atas kehidupan orang-orang yang sedang bergumul dan saya dipakai untuk menjadi alatnya. Saya rindu sekali hidup saya pribadi juga mengalami mujizat. Tapi seringkali kita lupa bahwa di dalam hidup kita itu kita harus berangkat dari apa yang disebut kasih Kristus di dalam hidup ini. Karena pada waktu Yunus mendapatkan perintah daripada Tuhan, dia mungkin berpikir bahwa apa gunanya buat dia, apa untungnya buat dia, apa yang akan dia terima nanti kalau dia taat dengan apa yang diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan pesan pertobatan bagi orang-orang di Niniwe. Sehingga kemudian dia lari dan dia pergi daripada tugas yang diperintahkan. Saudaraku terkasih, kalau Anda rindu untuk hidupmu dipakai oleh Tuhan, kalau Anda rindu bahwa hidup saudara juga ada tanda-tanda heran, di dalam hidup saudara ada pengalaman-pengalaman adikodrati terjadi dalam hidup saudara. Dalam hidup saudara, Anda merindukan akan pertolongan Tuhan. Saya hanya berkata dengan kasih Kristus, belajar menjadi taat. Lakukan segala sesuatunya dengan taat seperti yang Tuhan perintahkan. Kalau Anda dan saya mungkin berkata, lalu nanti apa yang akan terjadi? Lalu bagaimana semuanya itu akan terjadi? Saya mau beritahu kepada Anda, bagian kita hanyalah taat. Izinkan tangan Tuhan itu mengatur segala sesuatunya dengan caranya, dan percaya dia punya bagian-bagian yang akan dikerjakan dan semuanya akan menjadi sangat sempurna. Mungkin bagian kita hanyalah bagian daripada sepenggal tindakan dari rangkaian-rangkaian semua pengalaman atau semua hal yang akan membuat mujizat itu terjadi. Tapi yang bagian kita adalah taat lakukan semuanya itu. Nah, bagian berikutnya yang kedua adalah betapa pentingnya hidup kita ini memiliki kasih. Karena saya tahu ada banyak sekali dari kita seringkali mungkin hari-hari ini mulai menjadi kurang berdoa untuk orang-orang lain. Berdoa untuk jiwa-jiwa, berdoa untuk kota-kota, berdoa untuk bangsa ini, berdoa untuk pemerintah. Betapa pentingnya kita berdoa buat mereka. Tapi mungkin ada di antara kita melewatkan begitu saja kesempatan untuk berdoa tersebut karena mungkin kita berkata, hari ini pergumulanku juga banyak, aku mau berdoa untuk diriku sendiri. Saya mau berkata dengan kasih, betapa pentingnya setiap dari kita memiliki kasih. Kalau kita memiliki kasih, kita akan peduli dengan orang lain. Dan saya terlalu yakin kita gereja Tuhan, kita City of God yang ada ini, dipanggil untuk menjadi berkat. Dia rindu membuat kehidupan saudara penuh dengan pengalaman mujizat, penuh dengan berkat. Karena orang yang punya kasih dan orang yang diberkati akan memiliki kekuatan untuk menyalurkan. Sekali lagi kami rindu atau saya pribadi mengundang setiap dari kita, mari tekun, hidup tekun di dalam kasih Kristus. Dan kita bersuka cita bahwa kasihnya yang besar itu akan dinyatakan buat kita. Kita akan melihat ketaatan kita yang lahir dari kasih akan membawa dampak begitu besar bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap melewati hari ini bersama dengan Engkau. Dan bersama dengan Engkau lah kami tahu kami akan lewati pengalaman-pengalaman penuh mujizat. Kami nantikan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami nantikan, oh Tuhan, pengalaman adikodrati terjadi dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, aku meminta berkat-Mu turun di tengah-tengah setiap anak-anak-Mu. Berkat yang memulihkan hati ini, berkat yang mendewasakan hati kami. Dan kami serahkan sepenuhnya Tuhan hari-hari kami di dalam pengalaman hidup bersama dengan Engkau. Bapa, sekali lagi hamba memintakan berkat di atas bisnis, pekerjaan, studi anak-anak kami, di atas kesehatan kami, tutup bungkus hidup kami dengan damai sejahtera-Mu, dan kami percaya sepanjang hari ini kami jadi berkat. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Mari saudara kita berkata bersama-sama, bersama dengan Tuhan kami pasti melakukan pekerjaan besar. Amin. Saudara jangan lupa nanti sore jam 7 kita akan bersama-sama di dalam Bible Study dan kita akan terus belajar untuk menyelidiki kebenaran firman dan kita juga bisa berfellowship seorang dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati saya. Amin. Yesus Engkau